Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez bukan lagi alien di MotoGP. Pembalap tim Valentino Rossi VR46, yakni Fabio Di Giannantonio, menyebut Marc Marquez bukan lagi sosok alien di MotoGP. Sebab, dia merasa kekuatannya tak beda jauh dengan Marc Marquez saat ini. Diketahui, Marc Marquez sudah jadi salah satu pembalap kuat di pentas MotoGP dalam beberapa tahun terakhir. Pasalnya, sejak debut di kelas MotoGP pada 2013, dia bisa langsung bersaing kompetitif hingga berhasil meraih gelar juara dunia. Sejauh ini, Marquez pun sudah merebut 6 gelar juara di kelas MotoGP. Tak ayal, Marquez dipandang sebagai pembalap terkuat hingga mendapat julukan The Baby Alien. Hanya saja, tren positif Marquez di MotoGP harus terhenti sejak 2022. Penyebabnya, ex-pembalap Repsol Honda itu mengalami cedera parah yang mempengaruhi performanya. Tetapi, Marquez sendiri sejatinya sudah perlahan bangkit di musim ini. Buktinya, dia bisa bersaing memperebutkan podium di banyak balapan, termasuk pada seri MotoGP Spanyol 2024. Dalam balapan itu, Marquez yang kini membela tim satelit Ducati, yakni Gresini, berhasil finish di posisi kedua. Meski begitu, Fabio Di Giannantonio tetap tak memandang Marquez sebagai pembalap hebat lagi bak alien. Menurutnya, kehebatan Marquez dengannya kini tak memiliki perbedaan besar. Dia, Marc Marquez, sangat agresif. Ia mengemudi dengan sangat baik dan melaju dengan sangat kuat, ujar Fabio Di Giannantonio, dikutip dari Motosan, Rabu. Sekarang, saya tidak lagi melihatnya sebagai alien. Tentu saja, saya sangat menghormatinya karena dia adalah seorang juara dunia dan ketika dia mengemudi, dia memiliki keajaiban, tetapi saya tidak melihatnya sebagai sesuatu yang tidak mungkin tercapai sekarang, lanjutnya. Saya melihatnya sebagai rival, dan bahkan ketika saya mempelajarinya, saya tidak melihat perbedaan besar, tutup Fabio Di Giannantonio. Di sisi lain, pembalap Prima Pramac Racing, Franco Morbidelli perlahan mengetahui hal apa yang membuat dia masih kesulitan beradaptasi dengan motor Ducati. Di antara murid Valentino Rossi yang mentas di kelas Premier, Morbidelli bisa disebut sebagai yang paling apes di skuad si merah Borgo Panigale. Selain karena performanya sempat terhalang cedera, masa adaptasinya di atas Desmosedici EP24 kini juga yang paling lamban. Meski musim ini sudah dibekali motor spek pabrikan terbaru, nyatanya penampilan pembalap Italia Brasil itu masih belum terlalu menggigit di awal musim. Dia masih kalah pamor dari rekan setimnya, Jorge Martin yang sudah gacor sejak awal dan kini memimpin klasemen MotoGP 2024. Setelah tes Jerez pada pekan lalu, barulah Morbidelli menyadari kekurangan dia dalam memahami karakteristik Ducati yang sebenarnya punya speed cepat dan jago di trek lurus. Kami harus berada di waktu yang tepat sepanjang akhir pekan dan melanjutkan peningkatan aspek-aspek dari motor, yang mana kami masih belum punya kendali penuh, kata Morbidelli dikutip bolasport.com dari Motosan, S. Gearnya masih terus memberikan saya masalah. Saya masih belum bisa mengaktifkannya di semua putaran, saya tidak bisa otomatis melakukannya. Jadi perangkat untuk menurunkan motor ini terkadang yang saya lupa aktifkan, ujar dia. Sejauh ini, pembalap berambut ikal itu masih tertahan di peringkat ke-20 klasemen dengan raihan 5 poin saja. Di dua seri awal, Morbidelli finish di peringkat ke-18. Kemudian di seri Americas dia gagal finish akibat crash. Baru di seri Jerez kemarin, dia berhasil meraih hasil lebih bagus dengan finish P4. Morbidelli akan kembali mencoba membuktikan adaptasinya bersama Ducati dalam waktu dekat seiring bergulirnya MotoGP Prancis 2024. Alasan terbesar kenapa Marc Marquez harus bertahan di tim Ducati. Marc Marquez disarankan untuk tetap bertahan di Ducati. Seperti diketahui, The Baby Alien julukan Marc Marquez, kencang dikaitkan dengan tim lain untuk MotoGP 2025. Hal tersebut wajar karena kontrak Marc Marquez di Gresini Ducati sendiri hanya 1 musim. Dengan kata lain, rider asal Spanyol itu sangat mungkin untuk berpindah tim musim depan jika ada tawaran yang cocok.
Namun, beberapa faktor membuat Marc Marquez lebih baik bertahan di tim Ducati. Salah satunya performa Desmosedi GP yang luar biasa konsisten dalam beberapa musim terakhir. Bukan tidak mungkin The Baby Alien bisa mewujudkan ambisinya untuk kembali bersaing dalam perebutan gelar juara. Terlebih Marc Marquez juga terlihat sudah mulai nyaman dengan tunggangan barunya itu. Direktur olahraga Ducati, Mauro Grasili, bahkan sependapat dengan hal tersebut. Melihat performa di 2 balapan terakhir, ia menilai Marc Marquez sudah mulai menguasai motor Ducati. Saya pikir Marc bisa bertarung untuk kejuaraan dunia, ujar Grasili dikutip dari Motosan. Dia, Marc Marquez, telah menunjukkan bahwa dia telah menemukan apa yang mereka cari pada motor kami dan dia juga menunjukkan bahwa dia dapat bersaing dengan orang lain dan bahkan memenangkan balapan, tambahnya. Selain itu, jika bertahan di Ducati, Marc Marquez juga punya kemungkinan besar mengisi tempat di tim pabrikan. Mengingat saat ini mereka baru mengamankan satu pembalap yakni Francesco Bagnaia. Di sisi lain, Lorenzo curhat habis-habisan ungkap semua sifat buruk Marquez. Mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo membahas tentang ex-rekan setimnya di Repsol Honda, Marc Marquez baru-baru ini. Lorenzo dan Marquez telah menjadi rival bagi satu sama lain untuk waktu yang lama, pertarungan mereka sangat sengit dan penuh drama. Lorenzo menilai Marquez seorang yang sangat ambisius dan tak kenal takut. Sayangnya, gaya khas Marquez sangat merugikan pembalap lain dan bahkan merupakan dirinya sendiri. Contoh nyata adalah insiden Jerez 2020, yang membuat Marquez mengalami patah lengan dan merugikan dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Sebagai pribadi, dia adalah pria yang sangat normal, sangat berasal dari kota, tapi di lintasan dia adalah pembunuh, kata Lorenzo dalam podcast The Wild Project, seperti dimuat Motosan, S. Tapi seperti Pedrosa, Stoner, Rossi atau saya. Dia tidak keberatan membuangmu keluar lintasan. Bahkan, ia banyak membuang pebalap di kelas 125cc, 250cc, bahkan di MotoGP, seru Lorenzo. Dan dia membayarnya berkali-kali lipat. Dia sangat berbahaya sebagai saingan, karena dialah satu-satunya yang tidak peduli jika terluka. Kami semua tidak ingin melukai diri kami sendiri. Ketika seorang petinju tidak peduli terluka, itu sangat berbahaya. Ya, dia tidak peduli terjatuh, terluka, merusak sesuatu, tambah Lorenzo. Lebih lanjut, Lorenzo mendefinisikannya sebagai pitbull. Dia adalah seorang pitbull jika dia merasa tidak enak di trek itu atau motornya tidak berjalan dengan baik, dia tetap ingin menang.